warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Penonton setia juga pendengar YouTube channel Hanum Rais. Hari ini aku mau mendatangkan seorang tamu yang spesial ya. Dan ini sangat spesial sekali karena dia adalah salah satu sutradara yang cukup mumpuni dan dianggap sebagai sutradara film-film syar'i gitu, film-film Islami di Indonesia. Kita langsung temui aja Mas Guntur Suharjanto. Assalamualaikum Mas Guntur. Salam Mbak. Ya. Sehat-sehat Mas. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah Mbak. Ini 2 bulan di rumah nih. Jadi tambah makmur ya, tambah seger ya, tambah sehat, tambah melebar maksudnya. Amin. Bisa diceritain nggak sih Mas? Mas Guntur nih udah melanglang buana berbagai genre film gitu ya. Ada film Ayat Cinta 2, juga Boom, 99 Cadang Eropa, Jilbab Traveler, ada Assalamualaikum Beijing gitu. Ada film horor juga barusan ya beberapa waktu yang lalu, kemudian film romance juga pernah, film ada actionnya juga pernah gitu. Ada nggak yang ingin dilakukan oleh Mas Guntur ke depan nih, film yang seperti apa yang sebenarnya banyak genre itu buat saya itu adalah proses sih ya. Dan itu kan lahir dari kegelisahan saya pengen bikin film seperti itu apa gitu. Dan akhirnya sampai mengerucut bahwa ada satu statement film di dunia kreatif bahwa the most important is the most personal. Ya jalan berarti masih panjang, masih lebar dan juga masih terbuka ya Mas ya. Insya Allah nanti ya tadi life begins at 40 ya. Jadi buat Mas Guntur juga untuk mendapatkan statement of the art-nya ya mungkin juga starting from now gitu. Amin. Saya ini kangen banget nih ngomong-ngomong tentang film dan juga buku nih sama Mas Guntur. Dengar-dengar Mas Guntur nih mau bikin film yang udah mau tayang sesungguhnya Lebaran ini ya, dari buku yang cukup Negeri Lima Menara itu ya. Tapi tiba-tiba berhenti begitu saja promonya. Boleh tahu nggak sih Mas sekarang ini aspirasi dari para pekerja seni khususnya nih sutradara kayak apa sih Mas? Ya kalau aspirasinya segera berlalu ya kan, COVID-19-nya. Jadi kita bisa produktif lagi, syuting film lagi, mendevelop cerita-cerita lagi gitu. Nah kebetulan saya ini ada 2 proyek yang lagi berjalan. Satu yang sudah selesai syuting itu yang tadi Mbak Hanum ceritakan. Nah ketika mau masuk proses post production itu tiba-tiba terhenti semuanya, terhambat karena corona ini gitu. Kalau yang lagi syuting sebenarnya ada nih, hari ketiga syuting kita berhenti karena ada larangan PSBB waktu itu. Mas tadi tuh ada nggak yang masih tetap syuting gitu? Saya lihat di Instagram atau di Twitter tuh ada beberapa berita yang mereka dihentikan kan karena dia harus syuting. Itu awal-awal PSBB kalau nggak salah. Tapi ya namanya orang mungkin butuh hidup ya, gitu. Ya, semua jadi dilema ya. Tabungan nggak punya apa buat itu mau nggak mau kan seperti itu gitu. Tapi akhirnya udah berhenti sih karena itu memang kebijakan. Mas sebetulnya kalau melihat dari struktur sebuah produksi film yang saya ketahui nih, yang paling sebetulnya terdampak itu tentunya para pekerja film yang daily worker ya. Ada nggak aspirasi dari teman-teman selama ini yang tadinya mungkin biasa tadi sudah syuting jalan 3 hari tiba-tiba berhenti, sementara mereka ya satu-satunya harapan untuk menggantungkan hidup ya dari daily income tadi. Ya sebenarnya sih kalau di dunia perfilman, terutama di dunia syuting ya, semuanya sih terdampak sih, semuanya terdampak. Nggak yang produser, nggak sutradara, nggak yang kru yang dapat income-nya harian atau mingguan itu. Cuman mungkin porsinya yang berbeda kali ya. Saya syuting tuh kemarin yang lagi jalan itu hampir 150 kru ya. Ada sekitar 50 mobil lah yang kita mobile gitu tiap hari pindah lokasi gitu. Dan itu kan macam-macam tuh, ada produser, ada sutradara, ada DOP, ada kru lighting, ada art, ada makeup, kostum, ada driver, ada PU, pembantu umum yang nyiapin makan minum. Ini sangat terdampak sekali di kita semuanya gitu. Kalau statusnya kan rata-rata itu kru film itu kan freelance ya, kerja lepas gitu.
Kalau saya sih ngitungnya berapa kali Jumatan saya miss. Ini udah 6 kali Jumatan saya miss nih. Wah, deg-degan itu. Itu Jumatan pertama, kedua, ketiga tuh udah mulai gelisah tuh. Wah, ini kok udah Jumatan ketiga kok nggak selesai ya. Itu semakin banyak WhatsApp dan message yang masuk ke handphone yang, Pak, tolong Pak, ini itu Pak, ini aku Pak, berasnya habis Pak, ini kerjaanku gimana Pak. Banyak banget tuh yang pada WhatsApp seperti itu. Ternyata jenis kerjaan persyutingan ini, terutama film, itu yang sangat terdampak sekali ya. Pertama kali dibubarkan dan mungkin akan terakhir kali yang bisa dikasih izin untuk mulai syuting lagi, karena kan kita bergerak dengan banyak orang yang masif gitu. Tadi Mas Guntur bicara tentang Jumatan itu, saya jadi teringat nih Mas, bolehlah yang mengenang saat-saat kebersamaan kita di 9 Juta Cahaya di Langit Eropa. Saya itu terkesan dengan Mas Guntur sebagai salah satu sutradara yang mungkin one of a kind gitu. Karena ketika itu kita sedang syuting dan nabrak jam Jumatan ya, dan waktu itu di Austria, di luar negeri, dengan kru cukup besar gitu. Yang waktu itu sebetulnya kita mendapatkan rusuh ya untuk tidak Jumatan gitu, tetapi Mas Guntur sebagai leader dari kru bilang enggak, kita semua Jumatan, dan Jumatannya tempatnya juga jauh masjidnya, soalnya masjidnya juga tidak seperti masjid di Indonesia, hanya satu di Austria. Dan buat saya itu sangat mengesankan sekali. Jadi memang itu mematenkan bahwa memang seorang Mas Guntur Suharjanto ini seorang sutradara yang punya integritas terhadap kewajiban-kewajiban agama meskipun ketika sedang bekerja. Ini salah satu poin. Mas tadi ngomong-ngomong mengenai tadi ya pekerja-pekerja yang terdampak ya, meskipun dari seluruh tataran sebuah produksi atau industri film pasti terdampak. Tapi kemarin saya dengar-dengar juga, apa benar sih Mas janjinya pemerintah katanya akan ada bantuan gitu untuk para pekerja seni, untuk para ya termasuk di dalamnya pekerja film gitu. Karena kan kita lihat juga ini kan nggak hanya masalah perut Mas, tapi cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil mereka, dan yang tiap bulan, dan katanya anaknya 5, anaknya 4. Sebenarnya sih itu kalau nggak salah sebulan yang lalu ya kita itu dikasih edaran via WhatsApp, via grup gitu, bahwa yuk kita kumpulkan data gitu para pekerja kreatif gitu kan. Tapi itu masih all around ya, maksudnya ada pekerja seni, ada seni lukis, pemusik, terus termasuk kru film gitu, semuanya itu diminta database-nya untuk nggak tahu ya, mungkin buat nantinya akan mendapatkan bantuan mungkin seperti itu, dengan syaratnya adalah yang terdampak atau yang penghasilannya kurang berapa atau apa, kayak seperti itu gitu. Nah, sampai sejauh ini sih kalau dari data yang masuk saya gitu, yang dari WhatsApp atau teman-teman sih rata-rata sih yang pada ngisi juga belum dapat sih gitu. Nggak tahu, mungkin memang karena ini kejadian luar biasa ya, belum pernah pemerintah di Indonesia terjadi seperti ini gitu. Jadi mungkin pendataannya juga masih pada simpang siur atau gimana gitu. Iya. Karena memang pekerja film ini, terutama kru-kru ini kan rata-rata freelance, pekerja lepas. Nah, ini nih yang mungkin tidak terstruktur dengan jelas jaminan social security-nya gitu kan. Dalam hal ini mungkin pemerintah masih itu tadi melakukan mapping pendataan dari kementerian dan lembaga, mungkin datanya dari sesuatu yang resmi gitu. Sementara teman-teman daily worker di produksi syuting ini kan ya bisa dikatakan ketika tidak ada syuting mereka juga ngojol, mungkin juga dagang gitu, sehingga tidak terdaftar. Jadi banyak para kru film yang dapatnya income-nya daily atau mingguan gitu, rata-rata udah pada nggak punya duit nih. Jadi mereka ada yang jualan, ada yang jadi ngojol, ada yang jadi supir taksi, ada yang macam-macam deh pokoknya, bagaimana bertahan hidup gitu. Nah, yang kalau ya nggak bisa punya usaha ya udah pada mulai gade-gade, jual motor. Ada yang bingung mau hidup gimana gitu. Ya akhirnya kita mencoba untuk ya kalau kita punya istilahnya dana yang masih berlebih atau kita simpan, ya kita coba bagi gitu. Iya. Mas Guntur, apakah mungkin ada visi dari para teman-teman gitu yang ayolah kita tetap bekerja, tetap obah gitu istilahnya ya Mas kalau dalam bahasa Jawa, tapi dengan SOP atau prosedur COVID gitu? Waktu awal kita syuting yang lagi jalan kemarin, sebenarnya kita udah langsung begitu tahu ada COVID-19, kita udah langsung ayo kita harus cuci tangan, harus pakai masker, itu kita udah laksanakan gitu. Tapi namanya film ya kan, film itu kan berbeda dengan iklan gitu. Kalau iklan kan 1 menit,
Nah di dunia iklan tuh udah pada mulai tuh bikin konsep iklan simple ya kan, yang dikerjakan remote dari rumah gitu kan. Nah kalau film menurut saya masih tidak efektif dan susah ya, karena ini kan melibatkan durasi 2 jam gitu. Film itu perlu director penyutradaraan langsung gitu, face to face, intim gitu kan, personal touch gitu kan. Nah itu yang tidak bisa dilakukan di film gitu. Jadi ya mau nggak mau kita nggak bisa syuting. Kalau mendevelop cerita mungkin bisa gitu. Circle antara director, produser sama penulis kita masih bisa nih. Jadi tipe atau karakter pekerjaan sekarang di industri kreatif ya sekarang ini hanya developing ide, gagasan, cerita Betul. itu ya yang kita mencoba mencari lagi ide-ide, kita kumpulkan lagi, akhirnya kan seperti itu kan. Bahkan pasti akan lahir banyak cerita yang nanti inspirasi COVID ya. Selama 2 bulan ini nih ngapain aja. Kami tuh benar-benar kan kita nggak pernah tahu sampai kapan ini COVID ini selesai. Kalau prediksi pemerintah kan katanya kalau semuanya ikutin peraturan Juni udah selesai, bahkan Juni, Mei ini aja udah pada habis nafas nih, udah pada habis uangnya semuanya. Iya. Makanya mohon dengan sangat sih sebenarnya pemerintah ini sangat memperhatikan istilahnya kaum pekerja freelance, terutama di bidang entertain film gitu tuh sangat terdampak banyak banget ya. Saya kira kita berharap banget dengan pemerintah ya, mudah-mudahan mengumpulkan data dari seluruh pekerja informal, freelance, dan yang sudah dilakukan ini nggak cuma gimmick gitu, atau sudah pengumuman kalau akan memberikan bantuan sosial, akan memberikan ini dan itu tuh tidak sekedar teaser seperti di film, tapi benar-benar realisasi gitu ya Mas ya. Mungkin itu yang diharapkan. Mana realisasinya mana itu aja. Dan itu kan berhubungan dengan percepatan waktu. Ya sih kalau dari saya personal ya sebagai pekerja film terutama di Indonesia, bahwa satu permintaan saya dan mungkin juga teman-teman yang lain gitu bahwa dunia industri film ini adalah satu sektor yang penting sebenarnya gitu. Jadi jangan dianggap lagi ini cuma sekedar substitusi gitu. Bahwa ini adalah sebuah kebutuhan primer. Dunia film ini adalah dunia yang tidak bisa dipisahkan dari era milenial sekarang gitu. Itu jadi bahwa satu sektor yang penting yang harus benar-benar dipikirkan gitu. Terus kedua, butuh support dari pemerintah, terutama di dunia persyutingan ini, bahwa para pekerjanya adalah freelance tapi benar-benar harus didata secara detail dan resmi gitu. Kalau kita juga haknya sama dengan para pekerja di sektor formal yang lain kayak gitu. Salah satu contoh yang paling penting adalah jam kerja sebenarnya. Kadang kita berwacana dan kita kan kerja dari jam 6 pagi, kadang di Indonesia tuh selesai syuting baru jam 1 pagi, dan which is itu lebih dari 12 jam. Kami mohon dari pemerintah sebenarnya harus kasih regulasi. Makanya saya sampai sejauh ini, sampai sekarang saya selalu memperjuangkan masalah jam kerja saya sekarang. Setiap kali ketemu dengan produser, saya punya jam kerja sekian ya, nggak boleh lebih, karena kalau enggak saya nggak mau, saya kan seperti itu. Itu investasi di kita sendiri juga, kan nanti umur 50 ke atas sudah nggak bisa kerja, bobrok kita kan. Karena kesehatan itu tidak bisa seideal kayak di Hollywood ya kayak gitu. Tapi paling nggak kita harus memperhatikan itu. Dan itu memang butuh regulasi dari pemerintah. Baik, Mas Guntur, ini waktunya udah mepet banget, dan juga mungkin Mas Guntur mau mempersiapkan menu buka puasa dengan keluarga, dan yang jelas kita bahagia banget sudah bisa sharing dan panjang lebar bercerita tentang dunia film, meskipun tentu saja tidak bisa spesifik sekali. Terima kasih banget, dan kita bisa segera memfilmkan ini ya sama Mas Guntur ya. Ayo, ujung-ujungnya akhirnya itu juga. Udah lama loh absen dari dunia perfilman tuh novel-novelnya. Baik, terima kasih ya Mas Guntur. Assalamualaikum, salam buat keluarga ya Mas. Dan teman-teman dan juga pendengar setia YouTube channelku, itu tadi kita sudah bicara ngalor ngidul dengan Mas Guntur Suharjanto, salah satu sutradara ternama dan juga ya aset dunia perfilman tentang berbagai hal gitu. Baik, itu saja saya akhiri. Saya Hanum Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya.